Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, hari ini di kelas 7 kita akan membahas dari bab 11. Kita akan membahas tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, beragam. Maka sebagai anak-anak Tuhan kita perlu tahu bagaimana seharusnya kita bersikap untuk melakukan yang terbaik, menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kita. Baik, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi anak-anak. Kita masuk di bab 11. Bab 11 kita akan belajar tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Kehidupan masyarakat di Indonesia sungguh luar biasa, beragam, majemuk, berbagai macam hal yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat memilih sikap yang benar dalam kaitannya dengan solidaritas dalam masyarakat majemuk. Menceritakan pengalaman hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Merancang kegiatan sebagai wujud solidaritas dalam masyarakat majemuk. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan beragam. Baik itu suku, bahasa, agama, budaya, dan kelas sosial. Hal itu merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan sejumlah pulau besar. Letak jarak dan jumlah pulau yang banyak mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia, sehingga wilayah Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Keberagaman ini jika tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi konflik. Konflik akan mudah terjadi dan dapat memecah persatuan bangsa Indonesia. Untuk itu, solidaritas antar masyarakat perlu dikembangkan, sehingga masyarakat dapat menerima perbedaan satu sama lainnya. Dalam Mazmur 133, pemazmur mengatakan, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya." Dalam Mazmur 133, berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Pemazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau dan penuh pertikaian membawa penderitaan. Sekali lagi perhatikan, membawa kebahagiaan dan ketentraman. Namun sebaliknya, jika kacau, tidak rukun, itu akan membawa yang namanya penderitaan. Apa yang tertulis dalam kitab Mazmur memang indah. Namun, dalam kenyataannya, semua tidak dapat tercipta dengan sendirinya. Apalagi di negara kita, isu-isu mengenai perbedaan suku dan agama sering dijadikan alasan timbulnya konflik dan kekerasan. Ada yang berpikir, mengapa harus saya yang mulai memikirkan mengenai solidaritas dan kebersamaan? Mengapa bukan pihak lain dulu baru saya menanggapinya? Atau selama ini saya membangun pemikiran dan sikap positif terhadap mereka yang berbeda dengan saya, tetapi mereka tidak pernah berubah.
tetap bersikap tidak baik terhadap saya. Jadi, mengapa saya harus bersikap baik? Toh tidak ada gunanya. Pemikiran-pemikiran seperti ini keliru. Ketika kita belajar tentang nilai-nilai Kristiani, kita akan mengerti bahwa tiap orang Kristen terpanggil. Kita semua terpanggil untuk apa? Mewujudkan nilai-nilai kebaikan, mewujudkan nilai kebenaran dan keadilan dalam hidup sebagai tercantum dalam buah roh. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22-23. Perhatikan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, semua dimulai dari kita. Kenapa? Karena kita memiliki Roh Kudus yang akan memampukan kita. Bahkan ketika kita membaca dalam Galatia ini, buah roh itu apa? Kasih. Buah roh itu apa? Kemurahan dan kebaikan dan seterusnya. Jadi kebaikan yang kita lakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Orang lain terhadap kita, sekali lagi, patokannya bukan itu, tapi patokannya buah roh tadi. Kita harus proaktif atau terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat. Semua harus datang dari dalam hati dan merupakan keputusan hati nurani orang. Sebagai remaja, justru inilah saat yang paling penting untuk belajar dan menumbuhkan sikap dan tindakan solidaritas sebagai kebiasaan yang dilakukan dalam hidup. Semua yang dilakukan merupakan wujud tanggapan dan tanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai remaja Kristen yang telah diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Melakukan sebagai tanggapan dan tanggung jawab oleh karena respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Semua orang beriman diminta untuk mengasihi sesama manusia. Semua mengasihi sesama manusia tanpa kecuali. Bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat majemuk yang dapat diwujudkan sebagai remaja antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai teman dan orang lain dalam berbagai perbedaan. Menghargai teman ya, dalam kelompok gereja, di sekolah maupun di sekitar lingkungan rumah kita masing-masing. 2. Menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya termasuk ibadahnya. Perhatikan ini, jika ada orang yang menganut agama lain, kita tetap menghargainya, bahkan mencoba untuk memahami bagaimana mereka beribadah, menghargai, tidak malah mengolok-olok. 3. Berteman dengan seseorang tanpa memandang perbedaan yang ada, apapun perbedaannya. Berteman ya harus sama semua orang. 4. Dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan. Bekerja sama dalam banyak hal bisa kita lakukan dengan orang yang berbeda dengan kita. Perbedaan agama, suku, dan status sosial. Mau kaya, mau miskin, mau agamanya beda dengan kita, mau sukunya beda, dia Jawa, saya Batak, dia Jawa, saya Tionghoa, dan seterusnya. Tapi kita tetap bisa bekerja sama. Kaya ataupun miskin, sekali lagi, kita bisa bekerja sama dengan setiap orang. Dalam Matius 22 ayat 37-39, yang diminta oleh Allah dari semua orang yang percaya kepada Kristus dan menerima keselamatannya ialah kasih yang setia. Kasih ini menuntut sikap hati yang begitu menghormati dan menghargai Allah, sehingga kita sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengannya. Berusaha untuk menaati Dia di atas muka bumi ini dan benar-benar mempedulikan kehormatan dan kehendaknya di dunia. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah, mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan ingin mengambil bagian dalam penderitaannya dan hidup bagi kemuliaannya.
2, kasih kita kepada Allah haruslah kasih yang sepenuh hati dan yang menguasai seluruh diri kita. Kasih kepada Allah meliputi kesetiaan dan keterikatan pribadi terhadap Dia, iman sebagai sarana pengikat yang kokoh dengan Dia, ketaatan yang sungguh-sungguh yang dinyatakan dalam pengabdian kita kepadanya. Anak-anak Allah dituntut untuk mengasihi semua orang, termasuk orang yang memusuhi. Yang memusuhi kita, tetap kita kasihi. Dalam Matius pasal yang kelima ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini luar biasa. Bukan hanya sekedar kita berbeda dengan mereka, tetapi dengan musuh pun kita harus mengasihi dan bahkan mendoakan mereka. Tentu sekali lagi tidak mudah, tapi kalau kita mengingat kasih Allah, pasti menjadi mudah. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Itu merupakan kenyataan yang harus diterima dan disyukuri oleh semua elemen bangsa, termasuk kita, termasuk kalian, anak-anak remaja Kristen. Sebagai remaja Kristen, dapat belajar menghargai berbagai perbedaan yang ada dan belajar untuk membangun solidaritas bagi sesama teman maupun masyarakat. Dasarnya firman Tuhan yang sudah kita bahas tadi. Firman Tuhan yang diberikan kepada kita itu menjadi dasar utama. Sekalipun beragam, sekalipun majemuk, kita bisa mensyukuri dan bisa menghargai setiap perbedaan tersebut. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tugas kalian bisa dapat dilihat di GC. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.